Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Devia Tiara Putri dengan NIM A2190047 kelas TI 3B. Di sini saya akan mereview codingan saya yaitu pada aplikasi GUI untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah saya. Langsung saja saya akan menjelaskan desainnya terlebih dahulu. Untuk nama NIM dan kelas, untuk backgroundnya itu saya menggunakan panel. Dan untuk nama NIM dan kelasnya itu saya menggunakan label. Untuk nama kampus, untuk nama kampus, akreditasi institusi, jumlah jurusan sampai dengan jumlah mahasiswa. Dari label nama kampus sampai dengan label jumlah mahasiswa per jurusan itu saya menggunakan label sama seperti nama NIM dan kelas. Dan untuk kolom nama kampus, akreditasi institusi, jumlah jurusan, dan jumlah mahasiswa itu saya menggunakan text file. Dan untuk kolom tampil, kolom simpan, dan kolom simpan OOP saya menggunakan button karena nantinya ini akan diklik, jadi menggunakan button. Dan ini adalah tabel, kita tinggal scroll ke bawah, kita cari tabel, di sini ada tabel, kita drag, pindahkan ke sini, dan cara untuk mengeditnya, kita klik kanan, kemudian kita pilih tabel konten. Setelah itu kita klik kolom. Dan di sini ada title, kita bisa mengedit apa yang ingin kita ketik di sini dengan cara klik 2 kali pada baris pertama. Dan setelah itu kita bisa pergi ke row. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalau gak salah pada saat kita pergi ke row itu count ada pada sesuai baris yang kita ketik pada kolom. Tapi saya tidak menggunakan count, saya memilih countnya itu 0 karena nanti akan tersimpan otomatis. Kita close. Kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan untuk label, untuk pengeditannya kita klik kanan, kalian pasti udah paham ya, udah pada paham, gak perlu dijelasin lagi, tapi sekadar mengingatkan, tinggal klik kanan, klik 2 kali juga bisa. Kita coba klik kanan terus edit text. Nah, nanti kalian klik di sini untuk pengeditannya. Dan untuk nama kampus di sini saya tidak change name. Karena yang di change name itu saya cuman pada kolom nama kampusnya, pada text file-nya. Karena nanti kita perlu dalam codingannya. Di sini saya kasih nama teks nama kampus karena kita di sini menggunakan text file. Jadi sekadar membedakan. Dan untuk ini label nama kampus, change name-nya juga label nama kampus. Ini juga sama label jumlah mahasiswa per jurusan. Ini change name-nya lah button tampil, button simpan, button OOP. Mungkin untuk desainnya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk pengeditan, untuk codingannya, kita pergi ke search, kita akan bahas di sini. Yang pertama itu ada import java.swing, javax.swing.event.listSelection.event. Ini itu
Paket ini itu berisi kelas-kelas interface yang memperbolehkan penanganan event untuk komponen grafis yang terletak di paket Javax Swing ini. Dan untuk import javax.swing.table, ini itu mengkonstruksi objek default table model dengan jumlah baris. Kemudian di sini kita mempunyai variabel MK. Model kampus MK sama dengan new. Nanti kita akan buat baru model kampus. Kemudian pada button tampil kita mempunyai variabel nama kampus dengan tipe data string, dan ada akreditasi institusi dengan tipe data char, ada jumlah jurusan dengan tipe data integer, dan ada jumlah mahasiswa dengan tipe data long. Kemudian di tampil yang nantinya akan menampilkan yang kita input. Kemudian string as jumlah jurusan sama dengan string.value of jumlah jurusan dan jumlah mahasiswa. Value of ini adalah program yang menggunakan varian metode value of dari kelas string yang digunakan untuk mengukur nilai tipe data integer dan double ke bentuk string. Kemudian ada string nama kampus sama dengan teks nama kampus.getText. GetText di sini untuk mengambil teks pada field teks dari form. Jadi dari nama kampus ini. Jadi nanti getText itu ngambil teks yang ada pada nama kampus. Ini juga nanti akan diambil oleh si getText di input dan disimpan. Di sini kita akan menampilkan data. Kita akan menampilkan data dari tabel kampus. Objek row. Lalu ada default tabel model tadi kita sudah bahas. Lalu ada add row. Jadi add row itu untuk menambah baris pada tabel. Jadi nanti kita gak mungkin kan barisnya itu cuma satu gitu. Jadi datanya bertambah, pasti barisnya pun bertambah. Seperti itu. Kemudian di sini ada tampil. Jadi di sini nanti untuk penampilan pada saat kita memasukkan misalnya nama kampus, akreditasi institusi, jumlah jurusan, sampai dengan jumlah mahasiswa per jurusan. Untuk jumlah mahasiswa per jurusan itu tidak diisi, nanti akan keluar outputnya sendiri. Jadi nanti setelah kita memasukkan nama kampus sampai dengan jumlah mahasiswa, nanti kita akan klik tampil, kemudian akan muncul pada label penampilan gitu. Jadi nanti hasilnya akan berada di sini. Pada frame utama codingannya seperti ini. Kemudian saya mempunyai dua kelas, yaitu ada model kampus dan ada juga kampus. Kita buka yang dahulu. Di sini saya mempunyai kelas kampus. Saya mempunyai variabel nama kampus, variabel jumlah jurusan, variabel akreditasi institusi, dan variabel jumlah mahasiswa dengan tipe data string, integer, char, long. Jadi kelas itu entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Ataupun cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun
jenis objek tertentu. Dan kelas itu sifatnya bersifat umum. Kemudian di sini ada set nama kampus Teknik Sumedang, kemudian ada set jumlah jurusan. Jumlah jurusannya di set menjadi 3, kemudian ada di sini ada string get nama kampus, lalu return nama kampus. Return itu adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel. Cara penulisannya seperti ini, karena di sini ya nama kampus, jadi return nama kampus. Ini juga sama, ya, void tampil. Ini double get jumlah mahasiswa per jurusan. Jadi double itu tipe data untuk angka, sama seperti integer, tapi double dapat menggunakan koma. Kalau integer itu tidak bisa menggunakan koma, seperti misalnya 20, 30, tidak bisa 3,5 ataupun 4,1. Tapi double itu bisa menggunakan koma. Dan tipe data merupakan 64 bit. Gitu. Sedangkan integer tadi 30 sekian bit. Kalau double itu 64 bit. Kemudian ada kelas model kampus. Di sini kita import Java array list. Kemudian kita membuat array list dari array dengan tipe string. Di sini ada nama kampus, akreditasi institusi, jumlah jurusan, dan jumlah mahasiswa. Kemudian head row tadi kita sudah bahas. Ini ada get row count. Get row count yaitu jadi mengembalikan nilai integer yang merupakan jumlah baris tabel. Di sini kita mereturn kampus. Selanjutnya ada if column index. Jadi if itu struktur program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi if else menjadi sebuah kesatuan. Jadi jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, jadi kode programnya itu akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Ini adalah return null itu, jadi return null sendiri memiliki arti untuk komputer kita. Jadi setelah program kita selesai dikompilasi, pada saat CPU memulai mengeksekusi program kita, CPU akan selalu memulai pada fungsi utama dan berakhir pada fungsi utama, yaitu main. Seperti itu. Mungkin codingan pada kelas model kampus seperti ini. Kita coba run. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Agak lama ya. Nah, muncul. Kemudian saya perbesar dulu supaya kelihatan. Nah, di sini saya ngisi Teknik Sumedang contohnya. Kemudian akreditasi institusinya itu saya kasih A, jumlah jurusan 3, jumlah mahasiswa itu 3.000. Kemudian kita klik tampil,
terus kita simpan dan akan muncul pada tabel yang sudah kita sediakan. Kemudian kita ketik lagi nama kampusnya itu Unsap, akreditasi institusinya A, jumlah jurusannya 12, kalau gak salah, gak tahu juga sih jumlah mahasiswanya, misalnya itu 10.000. Kita klik tampil, terus kita simpan, dan ada muncul pada tabel. Lalu kita klik Unpad, akreditasinya A, jumlah jurusannya 10, jumlah mahasiswanya 12.000. Enggak deh, 8.500. Kita klik tampil, terus kita simpan. Kemudian kita ketik satu lagi, yaitu UPI, akreditasi institusinya A, kemudian jumlah jurusannya 5, jumlah mahasiswanya 4.500. Kita klik tampil, terus kita simpan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini pada tabel, tanpa menghapus ketikan pada sebelumnya. Mungkin dicukupkan sekian untuk codingan pada aplikasi GUI pada sebuah proyek. Mohon maaf apabila banyak salah, karena masih banyak yang kurang menurut saya, dan mohon maaf apabila perkataan saya kurang mengenakan atau tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.